masih dilaksanakan di hari kiamat nanti, yaitu membaca Al-Quran. Ibadah-ibadah lain tidak, nggak ada puasa, nggak ada haji, nggak ada apalagi infak, jihad, itu tidak ada di hari kiamat, tidak ada di surga. Tapi satu-satu ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya di surga yaitu membaca Al-Quran. Karena apa? Karena ada hadis ini nih, Iqra warqa, bacalah dan naiklah. Nah, bacalah dan naiklah derajatmu di surga. Ya, karena yang dipahami oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha dari hadis ini bahwa adadu darajil Quran, adadu darajil jannah bi'adadi ayil Quran, bahwa tingkat-tingkat di surga itu sesuai dengan ayat-ayatnya Al-Quran. Nah, jadi berapa ayat yang adik-adik di sini sudah dihafal? Misalnya sudah hafal surat An-Nas. Surat An-Nas berapa ayat? 6 ayat kalau nggak salah. Terus mengamalkannya. Nah, itu insya Allah bismillah naik makin banyak hafalannya, makin banyak bacanya, dan plus mengamalkannya itu makin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai derajat yang paling tinggi atau surga yang paling tinggi yaitu bersama para anbiya, ya subhanallah, para anbiya, para ulia, para salihin dan asyuhada. اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Karena ya tempat atau derajatmu nanti di surga itu ya sesuai di mana ayat terakhir engkau mengamalkan ayatnya, ya. Juga dalam hadis yang lain, fil hadis as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Dalam hadis hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad al-Hakim, mereka mengatakan bahwa puasa dan hadis Rasulullah, puasa dan Al-Quran mereka akan menjadi penolong bagi seorang hamba di nanti di hari kiamat. Yaqulus siyam, saya berkata, puasa berkata, ya Rabb, ay Rabb, ya wahai Tuhanku, inni mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar fashaffi'ni fih. Ya, wahai Tuhan, ya, saya, maksudnya puasa itu ya, saya melarangnya dari makan, dari melaksanakan syahwat itu di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka ya saya ingin menolong hambamu ini. Wa yaqulul Qur'an, ya, dan Al-Quran berkata, ya ay Rabb, wahai Tuhanku, mana'tuhu an-nawma bil-laili fasyafi'ni fihi fayashfa'an. Ya. Saya membuat orang ini dia tidak tidur karena dia sering mengaji di malam hari. Ya, maka saya mau menolongnya. Fayashfa'an, ya. Jadi puasa dan membaca Al-Quran ini di antara amal-amal yang bisa menolong yang mengamalkannya untuk bukan hanya sekedar mengangkat derajatnya di surga, tapi bisa jadi menyelamatkannya dari api neraka. Tapi itu semua seperti yang saya sampaikan tadi, itu harus ada amal mengamalkan isinya. Selain mengamalkan isinya, ada hal yang penting sekali, yaitu harus meluruskan niat. Kita lihat nih barusan bagaimana keutamaan sahibul Quran, mendapat kebaikan yang begitu banyak nanti di akhirat, ya. Dan juga kemudahan-kemudahan di dunia ini ketika orang-orang yang berkaitan dengan Al-Quran, mereka membersamai Al-Quran, mereka khidmat dengan Al-Quran, mereka mengajar Al-Quran. Pokoknya siapapun yang mendekatkan dirinya dengan Al-Quran maupun mengajar, belajar, khidmat, ataupun mungkin dia bukan penghafal Quran tapi dia berkontribusi, ya, dia misalnya menjadi seorang donatur, atau misalnya dia bukan di bidang Quran tapi dianya dia mensupport dari segi desain, flyer dan lain sebagainya di YouTube-nya atau lain sebagainya, itu sudah termasuk dia untuk menjadi sahibul Quran, berusaha untuk usahanya untuk menjadi sahib Al-Quran, dan itu sudah termasuk pahala yang luar biasa. Nah, selain itu, ya, apa yang saya sampaikan tadi, ada suatu hal yang itu harus meluruskan niat. Meluruskan niat. Kenapa dia menghafal Al-Quran? Kenapa dia belajar Al-Quran? Itu semua penting itu.
Karena kalau niatnya kurang benar, maka Al-Quranlah bukan menjadi temannya atau menolongnya, tapi ya akan menghantarnya waliyadzubillah ke api neraka. Ya, ini penting sekali karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 golongan orang di mana mereka berbuat amal-amal yang baik atau amal-amal yang saleh, tapi karena niat mereka ya bukan karena Allah, karena niat mereka adalah ya sum'ah wariaan, ya karena pengen dipuji-puji, ya maka ya mereka lah pertama orang-orang yang masuk ke neraka. Hadisnya adalah ya ketika nanti para malaikat menseret-seret seorang penghafal Quran atau pembaca Al-Quran atau yang rajin baca Al-Quran, dia marah. Dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya saya ini qari'ul Quran. Apa jawabnya? Qala kadzabt. Kamu bohong. Qala innama qara'ta liqala qari. Engkau membaca itu karena ingin dipuji. Oh, dia penghafal Quran. Oh, dia ada berkontribusi untuk Al-Quran. Dia ingin dipuji. Dia masuk ke neraka. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah orang yang dermawan, ya. Dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya itu karena niatnya nggak benar, ya ingin dipuji-puji, wah dia tuh banyak uangnya gitu kan. Makanya dia sedekahnya banyak gitu kan. Nah, ingin dia mendengar pujian-pujian seperti itu, nah, maka itu sama orang-orang yang pertama masuk api neraka. Yang ketiga adalah orang yang berjihad fisabilillah, itu karena niatnya tidak benar, maka nah ini tiga amalan ini semua adalah amalan yang dimana yang kalau ini berat di timbangan kalau niatnya lurus lillahi ta'ala. Nah, jadi saya di sini mengajak sahabat-sahabat semua, ketika kita pengen menjadi sahabat Al-Quran, maka luruskan niatnya terlebih dahulu. Ya, luruskan niat. Kenapa sih saya pengen belajar Al-Quran? Kenapa sih saya ingin menghafal Al-Quran? Kenapa sih saya ingin tahsin Al-Quran? Luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang setelahnya itu misalnya, Kak, boleh nggak misalnya menghafal Al-Quran atau kita mengaji itu dengan niat misalnya dapat jodoh misalnya, atau dimudahkan urusan, boleh aja. Tapi ingat, yang pertama, tujuan pertama adalah lillahi ta'ala. Ya. Jangan sampai kita tujuannya ada yang yang lain, apalagi waliyadzubillah untuk dipuji-puji. Ya. Baik, selain setelah niat tadi, meluruskan niat, nah lalu ketika kita membaca Al-Quran atau mulai menghafal Al-Quran, ya khususnya ini bagi yang membaca ya, karena menjadi sahabat itu, misalnya menjadi sahabat Al-Quran tidak harus menghafal, tapi membaca dan memahaminya saja itu sudah Masya Allah luar biasa. Karena apa? Karena kalau kita lihat nih, kalau kita bertemanan, ya ketika kita melihat wajahnya kusam sedikit gitu, misalnya cemberut sedikit, oh ini nggak beres nih, ada sesuatu. Nah kayak gitu. Jadi Al-Quran itu seperti itu ya. Kalau kita pengen nanti di hari kiamat ditolong oleh Al-Quran, maka kita yang pertama luruskan niat, yang kedua adalah kita mengamalkan isinya. Lalu bagaimana cara kita mengamalkan isinya ini? Nah, dengan cara kita bisa memahaminya. Nah, mungkin untuk tahap pertama buat teman-teman di sini, yaitu minimal membaca terjemahannya. Membaca terjemahannya. Ya misalnya tahulah tabbat yada abi lahabin wa tab, itu apa artinya? Terjemahannya ya. Nah, kalau mau lebih mantap lagi, belajar bahasa Arab lalu tahu asbab nuzulnya, kisah-kisah hikmah-hikmah, kisah-kisah yang dalam Al-Quran, hukum-hukum Allah dalam Al-Quran itu seperti apa. Itu kalau dikaji itu Masya Allah luar biasa. Kalau kita lihat tafsir aja berjilid-jilid ya. Nah, itu Masya Allah banyak sekali hal-hal yang kita bisa dapat dari ketika kita lebih mendalami Al-Quran. Itu sangat membantu kita untuk bisa mengamalkan apa isinya Al-Quran. Karena saya rasa
Kenapa kita hidup sengsara? Mungkin ada yang beberapa, Kak, aku tuh galau banget. Aku tuh mikir ini nggak habis-habis misalnya urusan. Nah, itu karena kita tidak memahami Al-Qur'an. Kalau kita memahami Al-Qur'an dan Al-Qur'an adalah solusi dari segala masalah kita. Ya, misalnya nih, Kak, aku tuh galau tuh pengen dapet jodoh gimana ya? Terus sedangkan misalnya ada yang pacaran, misalnya. Nah, pacaran kan dalam Al-Quran kan nggak boleh dilarang. Gimana? Mau jadi sahibul Quran, lalu kita mengamalkan atau membuat dosa-dosa yang hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga ini menjadi masalah bagi anak muda sekarang, mereka hanya menghafal saja, hanya ingin mempercantik bacaannya saja, belajar bagaimana memperindahkan suaranya, tapi mereka tidak memahami artinya. Itu mudah-mudahan ya terbuka hati mereka. Makanya kalau ada beberapa yang bertanya, Kak, dia menghafal Quran tapi dia pacaran. Oh, itu berarti dia belum baca artinya, dia belum mengamalkan apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Ya. Jadi luruskan niat, mengamalkannya dengan cara ya untuk tahap pertama silakan baca terjemahannya terlebih dahulu. Setelah itu ya mulai ya kalau misalnya ada semangat, insya Allah semangat untuk belajar bahasa Arab, bagus sekali. Ya bisa insya Allah akan lebih mendalami isi-isi Al-Quran, dan juga insya Allah itu sangat membantu untuk mengamalkan isi Al-Quran. Yang ketiga, ya setelah niat mengamalkan, yang ketiga adalah kita berdoa. Karena kadang-kadang ketika kita mendengar lagu, hati kita tuh saking senangnya, ya hati itu seperti mau loncat-loncat aja gitu. Maksudnya saking senangnya kita mendengar lagu yang menurut kita tuh indah banget. Tapi ketika disetel Al-Quran, itu risih. Ya, kapan selesainya nih Al-Quran? Ini, gimana gitu, ada rasa nggak enak gitu. Nah, itu jangan sampai kita seperti itu ya. Jangan sampai Al-Quran, misalnya ada murotal Quran yang dibaca, atau malah hati kita risih, galau kita ketika mendengar Al-Quran. Nah, ini a'udzubillah ya. Nah, gimana caranya, Kak? Ini pengen gitu berlama-lama dengan Al-Quran, melihat orang-orang atau para ahlul Quran ini ketika mereka Al-Quran tuh mereka kuat berjam-jam dengan Al-Quran. Sedangkan saya baru buka satu surah, baru buka aja udah nguap, udah mulai ngantuk. Coba dicek hatinya. Mungkin ada dosa ya, yang dimana dosa tersebut yang menghalangi kita dari menikmati baca Al-Quran. Ya, bisa jadi ya dosa apa saja diingat-ingat. Coba mungkin ada dosa yang membuat kita menghalangkan antara kita dan menikmati membaca Al-Quran. Nah, ini juga bisa jadi juga ya dosa ini belum sempat kita taubat, belum kita sempat minta ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Seandainya hati kalian itu bersih, ya, maka ya kalian tidak akan kekenyangan dari Al-Qur'an. Ma syabi'at min kalami rabbikum. Nah, maksudnya bersih apa? Bersih dari dosa. Bersih dari dosa. Jadi membersihkan hati dari dosa. Misalnya termasuk dosa sering mendengar musik. Nah, saya di sini membahas bukan musik nasyid ya, tapi musik-musik yang kata-katanya ya jatuh cinta, patah hati dan lain sebagainya, apalagi yang mengajak dalam hal-hal yang bermaksiat. Nah, itu yang yang bertentangan sekali dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi membersihkan hati dari dosa-dosa. Ada juga cara bagaimana kita mendekatkan diri atau menjadikan Al-Qur'an sebagai sahib, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar hati kita ini terbuka untuk menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ketika hambaku bertanya, ini ada sebab nuzulnya, tapi kita baca artinya aja, artinya aja. Ketika hambaku bertanya, mana Tuhan? Fa inni qarib, aku dekat, ya, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan mengijabahkan doa-doa hambaku ini ketika mereka berdoa. Kadang-kadang aku tuh pengen ya kayak gini, aku pengen ya kayak gini. Sudah berdoa belum? Belum. Kak, aku tuh pengen banget lulus, sudah berdoa belum? Ya kalau udah berdoa bagus. Nah, kadang-kadang kita tuh banyak maunya, banyak pengennya, tapi untuk mengangkat tangan berdoa itu kita malas. Nah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita agar bisa menerima cahayanya Al-Qur'an, agar kita betah bersama Al-Qur'an, agar kita mampu ya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Dan ini kebersamaan kita dengan Al-Qur'an ini bukan hanya sekedar kita akan dapat pahala aja, bukan ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, Rasulullah menjelaskan bahwa man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Hasanah itu kan satu kebaikan. Nah, kebaikan itu banyak yang salah pahami adalah hanya sekedar dapat pahala. Nah, bukan. Kebaikan itu segala kebaikan. Hasanah bukan al-hasanah, dan dalam bahasa Arab hasanah ini nakirah ya, bukan ma'rifah, isim nakirah. Nah, kenapa nakirah? Karena kalau dia nakirah itu cukup semua. Umum. Jadi maaf suaranya. Ya. Mana tadi? Ya, kebaikan, tentang kebaikan. Kebaikan itu sudah tercakup semua. Misalnya kebaikan kita sehat, itu sudah termasuk kebaikan. Luas rizkinya, itu termasuk kebaikan. Lancar belajarnya, termasuk kebaikan. Dimudahkan urusannya, itu sudah termasuk kebaikan. Mencerdaskan otaknya, itu sudah termasuk kebaikan. Jadi semua kemudahan-kemudahan yang kita hadapi ini, ketika kita bersama Al-Quran, itu akan lebih banyak lagi. Lebih lagi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keberkahannya Al-Qur'an. Jadi kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini lebih senang ya ketika bersama Al-Qur'an ya. Bersama Al-Qur'an atau dengan ahlul Qur'an. Baik. Dan ini adalah kebersamaan kita dengan Al-Qur'an ini adalah salah satu cara kita menguatkan hubungan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Selain misalnya bagaimana kita memperkuatkan atau mendekatkan diri kita kepada Allah, selain misalnya dengan salat, dengan salat ataupun infak ataupun berbakti kepada orang tua, itu Al-Qur'an adalah juga bisa menjadi jalan pintas ya agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita memahaminya, mengamalkannya, wah ini insyaallah biiznillah menjadi termasuk orang-orang yang yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya cukupkan saja, mungkin kita buka sesi tanya jawab dari teman-teman. Oke. Baik, ini sudah ada 10 pertanyaan, Kak. Insyaallah. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Baik, bismillah. Bagaimana menanamkan rasa cinta terhadap Al-Quran dalam diri dengan berbagai kesibukan dalam dunia yang fana ini? Baik, membagi waktu ya. Bertanya tentang berbagi waktu atau menanamkan cinta Al-Quran kepada hati kita. Ya, untuk pertama ya kita harus memaksakan diri ya. Karena jiwa manusia ini kalau tidak dipaksain susah. Jadi harus dipaksa. Dan kembali lagi ingat
tujuan kita itu untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran itu apa. Jangan sampai kita hanya sibuk mengejar dunia saja, sibuk dalam aktivitas, sedangkan Al-Quran dibelakangin. Terus aku galau. Nah, obatnya nggak diambil, kunci kesembuhannya nggak diambil. Mau gimana hidup yang tenang, gitu ya. Jadi kita harus ada tujuan. Kenapa kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran? Nah, ini kita harus ada tujuan yang jelas. Jadi karena kalau misalnya ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, ingin memperbaiki sikap kita, ingin kehidupan kita makin tenang. Nah, itu jadi harus ada tujuan, harus ada tujuan yang jelas ya. Nah, terus yang kedua adalah membagikan waktu, ya, membagi waktu dengan baik ya. Karena kadang-kadang banyak waktu yang tersita karena kita sibuk main gadget ya, apalagi sekarang udah daring semua ya, itu makan waktunya luar biasa, itu kemakan waktunya luar biasa ya. Kita mau fokus ngaji, HP-nya dari jauh aja udah nyala gitu kan, ngelirik itu udah HP nyala. Kadang-kadang HP-nya juga silent, ada bunyi getaran, ada ini siapa ya, ada rasa penasaran, siapa yang kasih komen, siapa ya yang like, siapa yang share punya saya gitu kan. Nah, itu udah ada hal-hal yang seperti ini ya, perlu diatasi ya. Jadi harus bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, untuk mengatur waktu ya pertama kita minta pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebenarnya kita tuh tidak mampu ya. Sehebat-hebatnya jadwal yang kita rapikan, kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya itu tidak bisa kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Maka kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah luangkan tulis list yang akan dibuat harian itu seperti apa. Nah, taruh pertama itu Al-Quran. Utama itu Al-Quran. Nah, jam berapa sampai jam berapa ini membaca Al-Quran, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa membagi waktu dengan baik, itu sebenarnya bukan aku nggak punya waktu, Kak, aku sibuk. Sebenarnya bukan nggak punya waktu, tapi cara mengatur waktunya atau memanage waktunya kurang tepat, ya, gitu aja. Baik. Bentar ya, saya mau naruh anak saya dulu, bentar ya. Ya. Ya, baik. Oke, baik Kak, lanjut. Nih ada Anita dari Bandung, izin bertanya, Ustazah, bagaimana kiat jadwal mujahadah dengan Quran agar seorang ummahat yang sambil bisnis, sambil jaga anak yang masih kecil, tetap kholas dalam target, baik tilawah, murojaah, ziyadah, atau tafahum akan makna. Dan tips tingkat tafahum itu mulai dari mana kalau belum ada guru? Tafadhol kepada Kak Nabila. Iya. Seorang ibu ini tugas sebenarnya bagi yang masih gadis-gadis ya, sebelum punya pasangan ya, usahakan meraih ilmu sebanyak-banyaknya, karena kalau sudah memiliki pasangan ya, anak keturunan itu sudah dalam hadis ya, atau salah satu yang ulama ya, ta'allamu qabla an tasudu, ya, belajarlah sebelum kalian memimpin. Maksudnya memimpin dalam salah satu artiannya adalah sebelum kalian menikah. Nah, jadi saya itu merasa banget ya ketika waktu sebelum menikah itu, walaupun sibuknya antara sibuk ngajar, belajar, weekend juga belajar juga, tapi masih bisa banyak gitu ya. Tapi kalau sudah menikah, saya ketika saya setelah menikah itu saya ngambil S2, itu beratnya luar biasa. Ninggalin anak itu di rumah itu, aduh, pulang malam telat, sampai kadang-kadang jam 11 malam karena lumayan jauh kan dari rumah.
karena macet. Anak di rumah nangis-nangis nungguin kita. Itu tantangan sekali. Tantangan sekali. Jadi usahakan ini buat adik-adik yang di sini yang masih muda, masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai setelah menikah, ya coba ya dulu saya nggak sibuk main HP ya, gitu. Coba ya saya dulu memanfaatkan waktu saya dengan hal-hal yang baik yang akan membangun skill saya di masa depan, akan menjadi ilmu-ilmu yang saya raih selama waktu saya masih gadis itu atau masih saya bujang sebelum menikah itu, saya raihnya dengan baik gitu. Mendapatkan ilmu apapun. Ya. Nah, kalau sudah menikah itu agak sulit. Ya. Nah, tapi tentu bukan jadi alasan untuk kita tidak menuntut ilmu lagi. Nah, yang pertama izin sama suami. Izin sama suami. Kalau suami mengizinkan untuk bisa misalnya belajar di luar rumah, itu bagus. Misalnya kita cari ustadzah mungkin yang dekat rumah atau lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang ada tahfidz Al-Quran, menghafal Quran atau bisa belajar, ya nggak apa-apa. Kalau suami tidak mengizinkan ya susah. Terus yang kedua kita ini karena bisnis juga ya, punya anak bayi, bisnis, terus pengen menghafal Quran, pengen ziyadah, pengen dirapiin waktunya. Saya yakin bisa. Punya anak satu atau punya anak banyak itu juga beda cara mengatur waktunya. Ya, bisnisnya itu mulai dari kapan? Misalnya kalau bisnis online, misalnya ada waktu tertentu untuk misalnya ngebales orderan dan lain sebagainya. Ya, jadi harus bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, untuk tafahum atau katanya memahami Al-Quran, untuk tahap pertama minimal baca terjemahan. Nah, saya yakin setelah membaca terjemahan itu, pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan, ini kok kayak gini ya? Kenapa ya ayat ini artinya seperti ini? Kenapa ya bahasanya menggunakan bahasa misalnya bahasa. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan membawa kita untuk mencari lagi artinya, oh ini apa ini, dan tentu ketika kita mencarinya dari sumber-sumber yang benar ya. Itu jawaban saya. Oke, baik, lanjut. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara meluruskan niat kita saat menghafal Al-Quran? Karena mungkin niat awalnya sudah sangat baik, tetapi terkadang niat di tengah dan akhirnya bisa goyah. Tafadhol Kak Najila. Ya, masalah niat ini harus mujahadahnya bukan setiap hari, tapi setiap saat ya. Karena bukan hanya Al-Quran saja, tapi apapun yang kita amalkan di dunia ini, kita usahakan untuk lillahi ta'ala ya. Sampai cara pemakaian baju, mencari hiburan juga, itu semua agar kita lebih semangat lagi untuk beribadah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meluruskan niat dalam hal khususnya Al-Quran ya, itu setiap saat kita harus meluruskan niat. Sebelum kita membuka Al-Quran, kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk meluruskan niat menghafal Al-Qurannya, baca Al-Quran. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana caranya agar tetap semangat dalam menjaga hafalan dan bisa mensinkronisasikan antara iman dengan hafalan? Tafadhol Kak Nabila. Semangat dalam menghafal ya. Semangat dalam menghafal namanya juga manusia ya. Kita jangan sampai kita kita meminta dari diri kita sendiri sesuatu yang kita sendiri sebenarnya tidak mampu. Saya pengen menghafal 30 juz. Targetnya berapa? 30 hari. Emang bisa gitu. Jadi karena keinginan kita itu tinggi, terus kita harus tahu kemampuan kita itu seperti apa. Gitu. Jangan sampai kita bisa tapi misalnya saya tujuannya apa? Pengen menghafal 30 juz sedangkan bacaannya masih belepotan. Kita harus
harus real sedikit gitu ya, harus kita apa namanya, real ya. Misalnya saya untuk memperbaiki bacaan saya kurang lebih butuh 2 bulan. Oke, mulai dulu setelah 2 bulan perlu waktu untuk juz 30 aja, satu juz dulu, misalnya 1 bulan atau 2 bulan. Nah kayak gitu kalau kita mentargetkannya seperti itu akan yang pertama akan apa ya, makin ketika kita sudah tercapai itu kita rasa alhamdulillah, makin akan lebih semangat lagi. Tapi kalau kita misalnya apa namanya nggak ada gambaran, itu kita akan membuat kita cepat down, cepat bosan, cepat nggak semangat kayak gitu. Jadi apa namanya, harus ada target-target yang kecil-kecil agar mencapai ke target yang besar. Itu bagus. Terus yang pertanyaan kedua tentang apa namanya, sinkron antara iman dan Quran. Ya. Nah, makin makin banyak kita membaca Al-Quran, yaitu insya Allah bismillah makin tinggi iman kita. Nah, tapi kembali lagi mengamalkannya. Nah, mengamalkannya itulah apa namanya, ujian untuk semua. Kalau baca saya rasa insya Allah, kalau apa namanya diajarin insya Allah bisa gitu. Tapi masalahnya mengamalkannya, itu yang membuat sahibul Quran ini beda-beda kelas, ya beda-beda derajat dari sisi Allah. Ada yang mengamalkannya mungkin hanya sebatas ada baca aja. Dia sudah mengamalkan perintah Allah untuk membaca Al-Quran, faqra'u ma tayassara min. Ada enggak, beda lagi levelnya. Ada levelnya dia mempelajarinya. Ada yang levelnya setelah mempelajari dia mengamalkannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi makin kita tahu artinya, makin kita tahu isinya, kita mengamalkannya, itu insya Allah makin kita makin. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengenai ini Kak, tadi kan ada kakak bilang bacaan belepotan. Jadi ini ada pertanyaan, Afwan, jika penghafal Al-Quran masih belum bagus bacaannya, bagaimana hukumnya? Syukron kasir. Tafadhol Kak. Ya, ini kalau dia menghafal sendiri, ya harus hati-hati. Harus hati-hati maksudnya apa? Maksudnya harus ada guru yang mendampingi. Ya harus, ya kalau nggak ada guru, ada teman lah yang lebih baik bacaannya untuk mengontrol bacaan kita. Kenapa? Karena kalau sudah menghafal dengan cara yang salah atau huruf-hurufnya yang salah, atau tidak ada yang membimbing kita, maka nanti untuk membenerinnya nanti susah, lebih lama lagi, lebih susah dari menghafal baru kayak gitu ya. Jadi butuh konsisten yang luar biasa, butuh waktu yang luar biasa untuk ngebenerin satu huruf atau ini. Jadi misalnya nih, bagi pemula ya, cari guru dulu, yang pertama. Yang kedua, gurunya tugasnya bukan hanya menerima setoran, tapi ngebenerin bacaan juga. Ya. Jadi misalnya contoh nih, ini mau setoran nih kan, coba baca dulu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Gurunya pelan-pelan bacanya yang pelan-pelan. Benarnya dijelaskan. Qul a'udzu birabbin nas, a'udzu birabbin nas. Ulang lagi. Nah ini kalau seperti ini saya rasa sambil menghafal, sambil ziyadah atau murojaah, itu kalau ada yang ngebimbing seperti ini, saya rasa tajwidnya akan benar ya. Walaupun misalnya belum, misalnya huruf-hurufnya belum begitu 100% benar, tapi masih 60% benar, 70% benar, sudah bagus sekali. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, baik. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Bismillah. Bagaimana jika kita sibuk mengajarkan Al-Quran kepada banyak orang sehingga ketika sholat kita dalam keadaan letih yang menyebabkan mengurangi kekhusyukan dalam sholat itu? Gimana Kak? Apa ulang lagi? Bismillah. Bagaimana jika kita sibuk mengajarkan Al-Quran kepada banyak orang
sehingga ketika sholat kita dalam keadaan letih, Hmm. menyebabkan mengurangi kekhusyukan dalam sholat itu. Laula dari Sukabumi. Terima kasih. Oh Baik, iya. Tafadhol. Karena dia capek mengajarkan Al-Quran, ya kan? Jadi ketika sholat dia capek. Sebenarnya wajar aja ya, karena apa namanya, udah capek misalnya seharian gitu. Nah tapi ketika khususnya dalam sholat, ya apa namanya, uh, kurang khusyuk, saya tuh nggak ngerti pemahaman khusyuk itu. Kadang-kadang orang tuh salah paham khusyuk itu harus misalnya sampai nangis-nangis, atau misalnya apa namanya, apa ya, khusyuk itu nggak apa ya, khusyuk itu harus ada posisi-posisi tertentu. Enggak, khusyuk itu adalah apa namanya, saat hati kita itu tidak memikir apapun, memikir hanya sholat, dan kita istilahnya kita berbicara sama Allah. Ya. Nah, kadang-kadang mungkin karena kita capek, ya kan, terus apa namanya, ya karena capek, udah ngantuk juga, ya kadang-kadang kita ketiduran. Ada mungkin santri atau gimana, apa biasanya kalau sholat subuh itu, kalau santri kadang-kadang sujudnya lama, kirain khusyuk, tahu-tahu tidur. Nah, ini yang kayak gini, kadang-kadang juga bukan hanya guru Al-Quran, apa namanya, gurunya, tapi muridnya juga kadang-kadang ada seperti itu. Nah, kekhusyuan ini ya adalah halah qalbiyah, ya, posisi hati di mana dia hanya tidak mengingat apa namanya, tidak mengingat apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menyampai ke target, apa namanya, saya itu tidak mikir apapun, saya hanya mikir Allah, itu butuh mujahadah. Itu tidak bisa satu hari bisa, enggak bisa. Itu butuh mujahadah. Dan di antara penyebab kita kurang khusyuk, banyak ngomong. Maksudnya apa banyak ngomong? Dalam surat Al-Mu'minun, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang salat khusyuk, ya, di antara sifat-sifat orang yang orang-orang yang masuk surga, atau sifat-sifat orang yang beriman, setelah dia salatnya khusyuk, itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Apa itu al-lagw? Al-lagw huwa al-kalam alladzi la fa'idah fihi. Pembicaraan atau pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Ngomongin orang, itu bukan lagi nggak ada manfaat, itu udah dapat dosa. Ya ngomong yang ya hanya ingin ngomong aja gitu. Mungkin apa namanya, ada kajian-kajian ya, apa dirasa hasil penelitian bahwa misalnya perempuan itu lebih banyak suka ngomongnya misalnya. Nah, itu kan, itu dari segi fakta memang, tapi bukan berarti dia ngomongnya dengan hal-hal yang sembarangan. Nah, misalkan dari ketika ngomong. Jadi salah satu penyebab kita tidak khusyuk, ya, itu karena kita yaitu apa namanya, banyak berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Jadi apa namanya, dan di antara sifat-sifat orang yang beriman itu mereka tidak banyak berbicara dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Silakan. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nabila, apa kabar Kak? Ana Sapira dari Bogor. Mohon izin bertanya bagaimana cara agar menasihati teman atau saudara kita yang jarang baca Al-Quran, dan bagaimana cara kita bisa tetap bersama Al-Quran dimanapun Kak? Ya. Cara menasihati orang yang dimana dia jarang baca Al-Quran, ya ajak ngaji. Jangan kamu harus ngaji, enggak, ya kita ngaji bareng yuk, kayak gitu lebih enak. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ya. Kita mengajak itu atau berdakwah itu ya bukan bil ilmi, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan kebijakan. Kebijakan misalnya apa di antara hal yang apa namanya yang dianggap bijak? Yang pertama adalah misalnya cari waktu tepat untuk dinasihatin. Dia lagi marah-marah, itu gara-gara kamu gak ngaji. Jangan kayak gitu.
Atau misalnya dia lagi apa namanya, lagi capek-capek misalnya, misalnya habis putus sama temennya, oh, itu karena kamu nggak ngajak, jangan kayak gitu. Itu bukan itu apa namanya? Jadi ketika kita apa namanya menasehatinya dengan baik. Misalnya dia suka makan, misalnya suka kuliner, kita ajak traktir, nah gitu kan, traktir. Terus pas lagi ngobrol-ngobrol, itu kemarin tuh ada kajian di mana gitu ya, itu apa ada halakoh baru misalnya dekat rumah tahfidz ini, buka buka ini, ayo kita daftar yuk. Ngapain kita daftar, ayolah. Jadi apa namanya, kita cari situasi yang enak ketika kita bahas, dan kita mengajaknya jangan apa namanya, seolah-olah kita menggurui, apalagi ini yang bicara teman ya, teman. Jadi kita ngomongnya dengan baik-baik kayak gitu, majaknya baik-baik. Ya mungkin dengan cara traktir lah, atau misalnya apa ya, bawain hadiah Quran misalnya. Kayak gitu. Jadi insya Allah akan lebih semangat. Tahu-tahu misalnya dia suka baca status misalnya, ya udah status kita tentang mengajak Al-Quran, kebaikan Al-Quran, atau misalnya ayat-ayat Al-Quran yang sudah ada terjemahannya, atau ya banyak cara yang kita tidak secara langsung apa namanya mengajak, tapi intinya dia harus baca kayak gitu. Ya. Oke, baik. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Berapa persen kita murojaah idealnya dalam sehari, Kak, dari jumlah hafalan kita? Ya. Dalam ada salah satu apa namanya qaul ya, qaul ulama yang masyhur sekali dalam dunia Al-Qur'an, yaitu man dawama ala khams lam yans. Barang siapa yang mendawamkan 5, dia tidak akan lupa. Apa 5 itu? Apa maksudnya? 5 juz per hari. Nah, ini yang sudah menghafal 30 juz, ya idealnya adalah membaca atau murajaah 5 juz per hari. Dan itu akan sangat apa namanya, tidak akan lupa, dianya tidak akan lupa. Nah, bagi misalnya, lalu kalau bagaimana Kak kalau saya kurang dari itu? Ya kalau misalnya sudah nyampe target 5 udah nyampe misalnya nih 5 juz, ya udah murajaah setiap hari 5 juz. Kalau kurang dari itu ya misalnya sudah menghafal juz 30, ya itu usahakan juz 30 itu yang diulang berkali-kali gitu. Suaranya Bang, mic-nya. Agar menghafal Al-Quran lebih efektif, apakah dari juz pertama atau dari ayat pendek seperti juz amma atau juz 30? Dari juz 30 itu lebih efektif. Dan kalau dari juz 30 kan kita biasanya kan sering pakai dalam sholat ya, maka itu kan lebih gampang. Apalagi ya didengerin misalnya sambil jalan, atau misalnya sambil masak, atau misalnya sambil apa lagi, sambil ya sambil senderan, atau misalnya sambil baca buku, disetelin aja murotalnya, insya Allah ya bismillah apa namanya akan nempel. Tapi kalau misalnya pengen lebih fokus lagi nempel hafalannya, ya mulai dari juz 30 terus kita mengkhususkan waktu. Oke, baik. Ini ada lagi Kak, lanjut pertanyaan. Cara untuk selalu istiqomah dalam murojaah Al-Quran, serta cara mengetahui Allah ridho terhadap hafalan kita. Apa namanya, cara efektif untuk istiqomah. Al-istiqomah itu apa namanya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, tentang murojaah 5 juz per hari itu sangat apa namanya, ya sangat ideal sekali. Nah, namun kadang-kadang kita ada futurnya, ada capeknya, ada letihnya gitu kan. Nah, itu gimana? Yaitu ya kita berdoa kepada Allah, ya kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya. Dan itu selain kita berdoa, kita ikhtiar untuk berdoa, ya kita coba cari. Mungkin yang apa sih yang membuat kita ini tidak istiqomah? Mungkin karena kita sendiri. Maksudnya apa sendiri? Bukan jomblo maksudnya. Nggak ada teman ya. Maksudnya nggak ada teman. Jadi kalau misalnya awalnya semangat, misalnya setelah kajian ini, wah aku semangat banget untuk murojaah. Hari ini semangat, besok hari nggak semangat lagi. Karena sendiri. Nah jadi coba mungkin butuh
teman misalnya ada ikatan one day one juice misalnya, atau misalnya grup-grup yang mengajak untuk belajar ngaji bersama-sama. Nah, ini bisa jadi menyemangatkan kita ya, seperti itu. Terus selain itu ingat yang di antara poin yang saya sampaikan di awal tadi, dosa. Bisa jadi kita tidak bisa istiqomah itu karena kebanyakan dosa. Ya, baik. Oke, baik. Lanjut. Oh, mengenai teman, Kak. Ada juga yang bertanya, kalau bagaimana cara mencintai Al-Quran di saat belum ada teman yang bisa diajak untuk mencintai Al-Quran? Afwan, diulang lagi, Kak. Mengenai teman tadi, Kak. Cara mencintai Al-Quran di saat belum ada teman yang bisa diajak untuk mencintai Al-Quran. Mencari teman untuk mencintai Al-Quran. Kita pengen mencintai Al-Quran, tapi kita nggak punya teman ngedampingin gitu ya. Ya. Ya kembali lagi, kalau kita memang niatnya serius untuk pengen menghafal Quran, atau saya yakin akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya akan dibukalah pintunya. Jadi ada yang idza sadaqal azmu wadhahas sabil. Kalau sudah ada niat yang tulus untuk ini, lalu ketika sudah melangkah misalnya udah searching nih di siapa nih di grup WA, yuk teman-teman siapa yang berminat untuk murojaah bareng atau menghafal bareng, saya yakin pasti nggak ada semua orang nggak mau, pasti ada satu dua ya, nggak banyak dapat ketemu satu aja udah alhamdulillah. Baik, lanjut. Untuk teman-teman yang membuat pertanyaan di Zoom. Via Zoom, Afwan ya belum bisa kebaca, lagi membacain yang via WA yang sudah didiskusikan di WA. Afwan, baik lanjut Kak. Baik, nama saya Suwai Batul Aslamiah dari Medan. Bagaimana tanggapan kita terhadap orang yang menilai kita buruk dengan niat kita yang ingin jadi hafizah, dan bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut? Jazakillah khair. Jadi orang menilai kita buruk dalam dengan niat kita yang ingin jadi hafizah. Orang menilai kita buruk, Kak. Itu berarti dia niatnya awalnya nggak benar. Ketika kita sudah niat amalan apapun, ketika kita sudah niat lillahi ta'ala, maka ketika dipuji tidak pengaruh ya, tidak berkembang-kembang hatinya, ataupun ketika kita dihina atau dicaci maki, kita tidak tersakiti. Itu sudah termasuk insya Allah amal yang benar-benar lillahi ta'ala. Kalau masih misalnya ada rasanya wah ini dia mau dijelek-jelekin atau dihina karena dia pengen menjadi penghafal Quran, berarti mungkin awal tujuannya itu niatnya nggak benar, niatnya ingin dipuji tapi ternyata dicaci maki malah dia sedih, berarti tujuannya atau niatnya yang pertama perlu diperbaiki ya, kayak gitu. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Afwan Kak, Nabila izin bertanya, bagaimana melafalkan huruf ro tebal dan ro tipis dengan benar? Tafadhol Kak. Baik, lebih efektif kalau untuk belajar tahsin adalah wajhan li wajh, face to face. Karena ada beberapa huruf yang tidak begitu jelas kalau kita menyampaikannya lewat online kayak gini ya, misalnya ada huruf sin dan juga termasuk huruf ra ya, itu termasuk huruf-huruf yang kurang jelas kalau menyampaikannya, tapi setidaknya ya untuk mengetahui saja tidak apa-apa ya. Makhraj huruf ra itu sebenarnya mudah ya, tapi kalau dan huruf ra ini apa kesulitan huruf ra ini? Kesulitan huruf ra ini adalah karena dia kalau dia fathah dia tebal, kalau dia kasrah dia tipis. Ambil apa? Dia Ambil apa?
Kalau huruf ra itu sukun, lihat huruf apa harakat sebelumnya. Ini yang membuat huruf ra agak agak membingungkan ya. Tapi sebenarnya insya Allah mudah ya. Kalau kita sudah tahu rumus-rumusnya, insya Allah akan mudah. Nah, cara pelafalan huruf ra yang tebal, kita mengangkat aqsal lisan. Terus taraf lisannya di langit-langit, ra, 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 bukan ro tapi ra, ra. Terus kalau tipis, ri kasrah ya, ri atau ir kayak gitu. Baik. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya, tips murojaah Al-Quran. Tafadhol Kak. Tips murajaah Al-Quran. Sudah saya sampaikan tadi ya tentang mendawam ala khams means. Oke, baik. Lanjut, waktu yang efektif untuk menghafal Al-Quran dan murojaah. Pagi-pagi hari, sebelum subuh dan setelah subuh, dan habis maghrib. Oke. Ini ada pertanyaan via Zoom Kak. Bentar ya. Kedengaran suara saya Kak? Wah, jelas sekali. Oke. Ini ada yang cerita dari baik, ada curhatan nih Kak tentang seseorang teman saudara kita ini. Dia sibuk dalam kegiatan organisasi dan tugas kampus. Kemudian karena banyak kesibukannya tuh dia sulit meluangkan waktu agar bisa melanjutkan hafalan. Nah, akhirnya dia pun berinisiatif untuk mengambil daurah Al-Quran di waktu libur. Cuma ada dilema dengan keluarga, yaitu ayahnya yang sangat menolak uang yang beliau punya itu digunakan untuk mengikuti kursus dan daurah Quran, dan lebih suka uang yang beliau punya dipakai untuk kursus kuliah dan lain-lain. Kemudian beliau kebingungan bagaimana caranya untuk membujuk ayahnya yang sangat penuh perhatian kepada hubbud dunia. Jangan gitu lah, jangan suudzon. Bagaimana solusinya? Jangan suudzon. Ya mungkin orang tua belum belum nyampe ya ilmunya ke situ gitu ya. Jangan sampai karena kita merasa diri kita lebih paham jadi kita ayah hubbud dunia, jangan ya. Jangan suudzon. Pasti orang tua ada pandangan mungkin karena ayahnya pengen anaknya lebih fokus ke kuliah dulu, karena pasti ketika menghafal Quran itu pasti akan memakan waktu ya. Tapi memang ada keberkahan, tapi mungkin orang tua ini belum begitu percaya gitu ya. Jadi kita jangan sampai seperti itu ya. Jangan bilang orang tua hafud dunia ya, jangan. Baik, Solusinya Kak? Pertama, ya solusinya. Yang pertama adalah cari ikatan-ikatan atau misalnya kursus-kursus itu yang bayarannya nggak begitu mahal. Ya mungkin yang dia cari mungkin yang ada ini yang yang agak mahalan, misalnya di atas 100 misalnya. Nah, ada yang murah-murah juga, saya rasa ada coba cari ada di akun Instagram info tahfidz kalau nggak salah, di situ sering ada daurah iklan-iklan daurah gitu. Biasanya di situ ada sharing-sharing kayak gitu, iklan-iklan pembukaan daurah apa. Coba cari daurah yang ya kita tidak membebani orang tua. Yang kedua, kalau memang nggak ada yang gratis atau belum menemui yang gratis, ada